Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruan nyontek kali ini akan membuat function, tentu saja tetap dengan menggunakan PHP. Tutorial function kali ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama kita akan membuat dulu file tempat berkumpulnya semua function. Kemudian kita juga akan membuat function untuk menampilkan dari sebuah tabel. Untuk bagian yang kedua kita akan membahas function tentang CRUD. Untuk materi ada di deskripsi, silahkan di-download saja. Oke guys, jangan lupa subrek agar tidak ketinggalan tutorial pembelajaran menarik lainnya. Oke, check it out. Oke, buka sublime-nya. Kemudian kita bikin file function.php. Kemudian buka koneksi .php-nya, kita akan kopikan. Kemudian paste di function. Simpan, koneksinya kita close saja. Di sini kita akan mulai dengan proses, di mana proses ini akan mengeksekusi ke login. Untuk function kita kasih nama login, kalian bebas menggunakan nama apapun, dan kemudian $data ini diambil dari hasil submit dari index.php. Jadi ketika submitnya diklik, dia akan memanggil action di proses.php dengan metode post. Nah, kemudian di proses PHP-nya di sini. Kita kopikan isi dari proses.php ini, kita blok, kita copy, kita taruh di function, kemudian kita paste di sini. Nah, ini sama persis yang ada di proses.php. Kemudian kita hapus saja ini. Sessionnya kita gunakan. Nah, ini biarkan kita hapus dulu headernya. Nah, ini juga kita hapus. Jadi yang kita pakai hanya segini saja. Kita akan rubah aja di sini. Ini sebenarnya sama antara exit dengan die. Sama-sama dia memberhentikan jika datanya atau database-nya tidak ada. Kita pindahkan session biar terlihat rapi. Kita taruh di sini aja. Karena ini di sini penggunaan session, jadi supaya terlihat rapi. Sebenarnya tidak dipindahkan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita kasih variabel dengan result. Jika diketemukan, pasti nilainya lebih daripada 0. Kemudian, jika dia tidak diketemukan, maka resultnya bernilai 0. Kemudian, karena ada function, dia akan kita kembalikan lagi hasil daripada result ini. Jadi, jika diketemukan dia nilainya 1 atau lebih, dan jika dia tidak diketemukan, dia nilainya 0. Kemudian kita return, kita balik lagi ke proses .php-nya. Di sini kita ganti koneksi karena kita sudah bikin baru dengan function. Ini kita hapus karena ini sudah disertakan pada function ini. Jadi kita hapus saja. Di sini ada sedikit perubahan, artinya $post ini dia bernama submit. Ini name-nya submit. Nah, name dia submit. Artinya ini akan dieksekusi jika kita mengklik submit. Nah, kemudian login ini adalah nama function dari ini. Login. Kemudian dia mengambil data. Datanya dari sini. Kita coba praktekkan dengan vardam gimana cara atau pengertian dari login $post ini. Kita pakai vardam, kemudian kita buka browsernya, kita coba masukkan contoh admin password 123456789 ya. Kita sign in. Nah, ini hasil dari vardam ini. Data post ini akan dikirim ke function login. Nah, di sini di function login. Nah, di sini ada username dan password. Kemudian akan dicek username-nya apa benar atau tidak. Kalau dia nilainya salah, artinya dia akan dikembalikan lagi resultnya salah. Kemudian dia balik lagi ke proses. Jika dia salah, artinya nilainya 0, maka di sini
passwordnya tidak diketahui atau password salah. Jika dia benar, masuk ke SB1. Kita coba, kita hapus lagi padamnya, simpan, kita kembalikan admin 1 2 3 4 5, kita sign in. Tadi error ya, kita akan coba matiin ini jadi komen. Kita masuk lagi ke browsernya, kita akan salahkan admin sign in. Nah, di sini undefined variable koneksi, sehingga terjadi kesalahan. Di sini terlihat undefined variable koneksi. Kita lihat di functionnya, di sini variabel ini dia tidak diketahui, karena jika function dia hanya satu lingkup kurung buka dengan kurung tutup. Jadi variabel ini hanya cakupannya yang ada di dalam kurung. Sedangkan koneksi dia berada di luar, sehingga dia tidak dikenal. Untuk itu kita akan kasih perintah global. Nah, dengan perintah global artinya dia bisa keluar dari kurung kurawal ini. Kita saving dulu. Baik, kita coba buka browser, kemudian kita refresh. Nah, sudah tidak ada errornya, karena tadi kita belum deklarasikan variabel koneksinya. Kita akan kembalikan redirectnya, kita hidupkan lagi komennya. Kita coba, kita refresh. Kita akan masukkan password dan username yang benar. Jika benar, dia akan ke menu utama, ke dashboard. Kita akan coba di sini lagi, satu lagi, kita akan menerapkan pada tabel user ini. Jadi ini kita akan bikin function juga. Buka sublime-nya, kita balik ke function, kita akan bikin function untuk menampilkan tabel user. Di sini kita akan kasih nama functionnya tampilkan tbl user, dengan seperti biasa mengambil data, yaitu query. Penamaan ini bebas ya. Kita tulis perintahnya sebagai berikut. Ini seperti biasa, ini mengambil query, kemudian kita tampung dalam sebuah array yang namanya rows. Di sini kita akan kasih variabel. Ini bedanya tidak pakai S ya. Sebenarnya penamaan ini bebas. Ini hanya sebatas supaya relevan ya. Ini rows itu dengan array, kemudian row ini didapat dari sini. Result, dan kemudian hasilnya dikembalikan lagi dengan return row. Seperti biasa, koneksi dia berada di luar kurung. Jadi kita akan ambil lagi. Kita copy aja dari sini, kita copy dan pastekan di sini. Ini saja buat tampilan di tabel user. Kita buka SB1 karena kita menggunakan SB1 ya. Di sini pada proses nih, di sini kita menggunakan SB1. Kemudian ke user. Nah, di sini kita akan rubah. Tadinya ini koneksi, kita ganti dengan function. Kemudian yang asalnya di sini while, kita ganti dengan for each, kurung kurawalnya diganti dengan titik 2. Ini sebenarnya penamaan bebas. Dan karena sebelumnya ini kita sudah menggunakan data, ya kita pakai data lagi. Sebenarnya bisa pakai begini, tetapi kita harus rubah semuanya. Jadi memakan waktu yang lama, kita akan pakai aja dengan data yang sebelumnya. Nah, ini tampilkan. Ini memanggil function daripada ini. Tampilkan tbl user. Nah, sedangkan di sini ini perintahnya yang akan dimasukkan ke query ini. Nah, ini titik 2. Kemudian, nah di sini yang PHP kurawalnya kita ganti dengan end for each, karena ininya kita mulai dengan for each dan kita akhiri dengan end for each. Kita saving, kita akan coba. Kita refresh. Nah, sama, tidak ada perubahan. Artinya kalau kembali ke bentuk semula itu tidak ada kesalahan.
Kita coba dengan typo ya, untuk memastikan bahwa kodenya itu tadi berjalan. Kita tambahin 1. Di sini fungsinya tampilkan tbl user 1. Kita balik lagi ke browsernya, kemudian kita refresh. Tidak keluar kan, karena memang function tbl user 1 itu tidak ada. Kita kembalikan lagi, kita simpan, balik lagi ke browser, kita refresh. Untuk bagian 1 atau part 1 mengenai koneksi dan menampilkan tabel dengan menggunakan function dicukupkan sekian. Untuk part selanjutnya kita akan membahas mengenai CRUD, tentu dengan menggunakan function. Bagaimana? Mudah bukan? Oh iya, terima kasih kepada kalian yang telah subrek dan nonton hingga beres di channel Buruan Nyontek. Jika ada pertanyaan ataupun request, silakan ditulis di kolom pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.